Oke, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Oke, saya dokumentasi ini. Kamu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herz Beno Arif, dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Hari Selasa kemarin, tanggal 18 Oktober 2022, itu ada 3 peristiwa politik dan hukum yang sangat menarik. Mengapa saya menyebutnya itu politik dan hukum? Meskipun kasusnya itu kasus hukum, tapi kita tahu itu sangat erat kaitannya dengan juga masalah politik. Jadi peristiwa ini menurut saya tidak hanya sangat menarik, tapi juga sangat penting untuk kita cermati. Yang pertama, sebagian besar dari Anda pasti sudah menyimak ya, ini sidang perdana gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi yang diajukan oleh Bambang Tri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasusnya ini juga bisa sangat heboh sekali ya, karena ini melibatkan seorang presiden. Peristiwa yang kedua adalah ditangkapnya pengacara Alvin Lim. Ini oleh kejaksaan. Dia ditangkap ketika tengah berada di gedung Bareskrim Mabes Polri. Dan yang ketiga itu ini juga melibatkan seorang pengacara, yakni Kamarudin Simanjuntak, pengacara mendiang Brigadir Yosua Huta Barat, dan juga mantan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji itu batal tampil dalam sebuah program dialog di TV One. Padahal keduanya sudah tiba di stasiun TV berita tersebut. Saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan peristiwa yang kedua dan ketiga saja, yakni ini yang kasus Alvin Lim dan juga Kamarudin Simanjuntak plus Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Kebetulan kasus dua-dua ini kasus kan melibatkan pengacara yang belakangan ini paling vokal dan paling banyak dibicarakan oleh publik. Alvin Lim adalah pengacara yang saya kira sekarang ini paling nekat ya, karena dalam setiap tayangan di kontennya di channel YouTube-nya itu dia membongkar-bongkar berbagai aksi kejahatan ya, ini saya tanda petik yang dilakukan oleh anggota kepolisian, dan salah satunya itu dia pernah juga menampilkan seorang seorang pemain gitu yang mengaku menyetorkan uang ratusan juta itu setiap pekan kepada seorang anggota kepolisian, dan kebetulan anggota kepolisian itu terlibat juga dalam kasus Ferdy Sambo. Belakangan ini Alvin Lim juga sudah mulai bongkar-bongkar berbagai aksi, berbagai kasus yang melibatkan Korps Adiaksa alias para jaksa. Sementara Kamarudin Simanjuntak ini adalah pengacara yang punya peran besar dalam membongkar keterlibatan jaringan geng Sambo dalam pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Yosua. Jadi ini dua-duanya ini orang yang saya dalam penilaian saya sudah putus ini urat takutnya ya, karena kegigihan dari Kamarudin Simanjuntak dan beberapa temannya itu sekarang ada 4 jenderal yang sudah dicopot dari jabatannya, dan salah satunya yakni Irjen Polisi Ferdy Sambo kan sudah dipecat dari Polri, dan dia ini sedang menjalani menjalani sidang pidana pembunuhan itu. Sementara di luar 4 jenderal tadi itu ada puluhan perwira menengah dan pertama itu harus menghadapi sidang etik dan sidang pidana karena menghalang-halangi proses penegakan hukum atau biasa dikenal dengan obstruction of justice. Mari kita diskusikan kasus yang pertama, yakni penangkapan Alvin Lim ini. Ini sangat menarik ya. Saya tidak menggunakan kata mengejutkan. Mengapa? Karena siapapun yang sering menyimak channel YouTube maupun pernyataan-pernyataan dari Alvin Lim itu sudah bisa menduga lah peristiwa semacam ini itu cepat atau lambat itu akan terjadi. Alvin Lim ini pasti akan berurusan dengan hukum. Tinggal kapan dan celah hukum apa yang akan digunakan untuk menangkap Alvin Lim ini. Kan kebetulan pula Alvin Lim ini masih tersangkut dalam sebuah perkara, yakni pemalsuan surat atau pemalsuan dokumen. Hanya saja yang tentu saja membuat kita bikin kaget kita, mengapa jaksa itu kemudian menjemput dan menangkap Alvin Lim
justru saat dia berada di kantor Bareskrim Mabes Polri. Hah? Om balik ya? Oke, saya kasih tahu ya, Pak. Saya kasih tahu ya. Oke, saya dokumentasi ini. Kamu temu. Alvin Lim sebelumnya itu divonis secara in absentia oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini dia dijatuhi hukuman penjara selama 4,5 tahun karena pemalsuan surat. Saat divonis dibacakan pada tanggal 30 Agustus 2022, Alvin Lim itu sedang berada di Singapura. Nah, setelah vonis dijatuhkan secara in absentia karena dia tidak hadir, baik pengacara maupun jaksa itu menyatakan banding. Kasusnya kemudian bergulir ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, dan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan itu pada tanggal 17 Oktober kemarin menguatkan vonis tersebut. Nah, keputusan jaksa untuk menangkap dan menahan Alvin Lim inilah yang sangat mengejutkan. Nggak ada surat penangkapan atau penahanan yang diberikan kepada kami, itu ujar Geraldi, rekan pengacara Alvin Lim dari kantor pengacara LQ, ini kantor pengacaranya Alvin Lim yang kemarin menemani Alvin Lim di kantor Bareskrim. Alvin Lim sendiri sebelum memasuki mobil tahanan, dia menyatakan keheranannya, mengapa dia ditangkap dan langsung ditahan. Sebab setelah vonis Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Oktober yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, dia mengaku mengajukan kasasi. Artinya kalau dia sedang mengajukan kasasi, itu keputusan hukum itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau kita sering mengenal dengan inkrah. Jadi seorang tidak boleh ditahan kalau belum inkrah ya. Namun kemudian kejaksaan berkilah bahwa mereka itu hanya menjalankan amar putusan Majelis Pengadilan Banding yang memerintahkan agar Alvin Lim langsung ditahan. Bila benar keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta itu tentu saja sangat mengherankan, sebab dengan mengajukan kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi Jakarta itu belum bisa dikatakan inkrah, dan Alvin Lim tentu tidak bisa dieksekusi. Ini kan baru putusan pengadilan, seharusnya nunggu kasasi dulu. Tapi ini pasti ada pesanan. Ada pesannya ini, ujar Alvin Lim kepada wartawan sebelum dia memasuki mobil tahanan. Nah, sekarang bagaimana dengan peristiwa ketiga? Ini pencekalan pengacara Kamarudin Simanjuntak dan juga mantan petinggi Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Dwaji. Ini di tayangan TV One ya harusnya ya. Melalui tayangan channel Irma Huta Barat. Irma ini adalah aktivis perempuan yang bersama-sama Kamarudin itu mendampingi keluarga Yosua Huta Barat. Kalau Kamarudin lebih menangani kasus Yosuanya, sementara Irma ini dia lebih banyak mendampingi ibu dari Yosua. Kedua-duanya ini diundang dalam pembicara itu dalam catatan demokrasi. Nah, ini bisa kita lihat nama-nama mereka yang tampil dalam catatan demokrasi gitu. Namun sampainya di studio TV One itu Kamarudin dia diberitahu bahwa ada pihak yang mengintervensi TV One dan memintanya agar Kamarudin dan Susno Dwaji itu dibatalkan sebagai pembicara. Berbeda dengan Kamarudin Simanjuntak yang sudah tiba di studio, Susno Dwaji itu sebenarnya sudah hampir tiba juga. Jadi tadi saya menyebutnya sudah tiba di studio. Belum, dia sudah hampir tiba. Di tengah jalan dia dikabari dan kemudian dia langsung balik kanan. Nah, kalau Kamarudin dia sudah tiba dan sampai sana dia dikasih tahu bahwa dia tidak boleh tampil bersama Susno Dwaji. Nah, ini yang membuat kecewa Kamarudin. Mengapa TV One sebagai sebuah media kok tunduk pada tekanan dari pihak tertentu, ini nggak disebutkan siapa namanya. Karena menurut dia ini dia menyatakan bahwa saya nggak mau lagi diundang oleh TV One karena TV One terbukti itu tidak kuat menghadapi tekanan dan intervensi. Menurut Kamarudin ini bukan pengalaman pertamanya dia dibatalkan di TV One ini. Beberapa waktu sebelumnya masih ada program ILC yang dipandu oleh Karni Ilyas, dia itu juga punya pengalaman serupa. Pada waktu itu dia diminta untuk hadir di acaranya dilaksanakan di Hotel Borobudur. Dan namun ketika dia mau bersedia tampil, tiba-tiba juga dibatalkan acaranya. Bagaimana dengan Susno Dwaji? Saya hubungi hari Rabu siang, Pak Susno belum mau bicara banyak. Dia mengaku sedang mencari informasi siapa yang bermain dan mencekalnya di TV One. Sebagai mantan petinggi Polri, Susno ini kan bersama beberapa senior Polri seringkali menyampaikan pernyataan dan analisis kritisnya tentang peristiwa Ferdi Sambo. Belakangan dia juga diminta pendapatnya oleh media tentang tragedi di Kanjuruhan yang sudah menewaskan 133 supporter Arema Malang. Pernyataannya memang sering membuat telinga petinggi kepolisian ini panas ya. Anda pasti masih ingat ya saat kasus Sambo baru muncul ke publik,
Susno ini kan menyatakan bahwa sebagai penyidik dia menilai kasus ini kasus gampang lah ya, nggak perlu waktu yang lama gitu, 1-2 hari juga beres gitu ya. Karena itu dia mengkritik mengapa penyidikan yang dilakukan oleh polisi itu terkesan sangat lamban. Bagi Susno kan sebenarnya ini lokasinya jelas, siapa kemudian saksi-saksi yang ada di situ juga jelas. Jadi alat-alat buktinya juga jelas. Jadi sebenarnya kasus ini sangat mudah. Nah, karena berbagai kritiknya itu, Susno mengaku dia dan keluarganya itu pernah mendapat teror dan diduga yang melakukan teror adalah sejumlah anggota kepolisian. Ini anggota polisi meneror seorang purnawirawan jenderal polisi. Nah, sekarang siapa yang mengintervensi dan menekan TV One sehingga Kamarudin Simanjuntak dan Susno Duaji itu dihalang-halang untuk tampil, dibatalkan untuk tampil. Sebenarnya ya, kalau mau kita gampang kok menduganya siapa yang berkepentingan dengan kasus ini. Karena kan ini mereka akan bicara lagi dalam kasus Ferdy Sambo lagi ya. Tapi sebaiknya kita tunggu saja lah penjelasan resmi dari TV One. Itu pun kalau mereka mau membukanya ke publik. Tapi di era media sosial seperti sekarang ini yang sudah banjir informasi sekarang ini, menurut saya agak aneh masih ada orang atau pihak tertentu yang ingin membungkam media. Kan sebenarnya nggak efektif ya. Kalau toh Pak Susno dan Kamarudin Simanjuntak ini dibungkam di satu media, dia bisa tampil di media lain. Atau kalau seluruh media katakanlah dibungkam, masih banyak media sosial yang bisa menampilkan itu. Nggak bisa di YouTube, bisa muncul di Facebook, tidak bisa muncul di Facebook, bisa muncul di Instagram, tidak bisa muncul di Instagram, bisa muncul di TikTok. Pokoknya banyak sekali platform-platform yang tersedia. Atau kalau semua platform itu tidak bisa juga menampung, kan bisa juga muncul cukup mengirim video lewat WhatsApp group dan itu dijamin akan tersebar kemana-mana gitu ya. Malah dengan sekarang ini dengan dibungkam seperti ini menimbulkan spekulasi dan kehebohan yang tidak perlu, dan ini tentu saja akan menambah kecurigaan terhadap instansi-instansi pemerintah, dan yang harus disadari bahwa kepercayaan publik sekarang ini terhadap instansi pemerintah termasuk juga lembaga kepolisian kan sedang seperti diakui oleh Kapolri sendiri dan juga diakui oleh Presiden Jokowi. Itu sekarang ini sangat menurun karena kasus Ferdy Sambo. Apalagi sekarang ditambah kasus Kanjuruhan, terus kemudian ditangkapnya Irjen Pol Teddy Minahasa. Jadi mestinya hal-hal semacam ini tidak perlu terjadi lagi. Justru kritik dari mereka-mereka ini terhadap lembaga kepolisian ini dianggap merupakan sumbangsih mereka untuk memperbaiki lembaga kepolisian. Ini mereka ini cinta kepada lembaga kepolisian sehingga mereka ingin lembaga kepolisian untuk menjadi lebih baik. Saya tidak bilang atau menuduh bahwa yang meminta TV One untuk atau menekan TV One untuk Kamarudin dan Komjen Pol Susno Duaji tidak boleh berbicara itu dari instansi kepolisian. Tetapi kalau kemudian TV One pun mengalah, itu pasti ada kekuatan besar sehingga membuat mereka mau tidak mau sebagai media tunduk pada tekanan semacam itu. Saya Hersbeno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.